Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut demonstrasi kontekstual saya untuk modul 2.3 praktek coaching. Saya Bintan Maharani, CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri. Oke, Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bintan gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak. Sebelumnya terima kasih nih Mbak sudah mau meluangkan waktu untuk hadir pada sesi ini. Ya, sama-sama. Jadi selama kurang lebih 15 menit ke depan kita akan ada sesi coaching nih. Nanti videonya sebenarnya bersifat rahasia, tapi nanti ada fasilitator yang bisa menontonnya. Bukan berniat untuk apa-apa, melainkan niatnya hanya untuk pembelajaran saja. Nggak apa-apa ya Mbak ya? Oke. Selama kurang lebih 15 menit ke depan nih Mbak, kira-kira apa yang Mbak Ria ingin obrolkan seperti itu? Kalau curhat boleh. Boleh? Jadi sedikit cerita ya. Iya. Flashback. Jadi saya dulu itu full time ibu rumah tangga. Saya sudah merasa nyaman dengan pekerjaan rumah tangga, mulai mencuci, ngepel, masak sendiri, semuanya serba sendiri. Tidak ada pembantu, dan saya sudah rasanya sudah nyaman aja. Dan ketika suami saya bilang, kalau Umi ingin kerja enggak apa-apa, pokoknya yang senyamannya, kalau tidak kerja juga enggak apa-apa. Itu saya pegang sekali. Jadi suami saya nggak pernah memaksakan saya untuk bekerja ataupun memaksakan saya tetap tinggal di rumah aja, nggak seperti itu. Yang saya rasa nyaman silahkan dikerjakan. Nah, suatu ketika kita memutuskan untuk balik kampung. Ketika kita balik kampung, daerah saya itu kompleksnya sekolah, jadi ada yayasan Ar-Rahman namanya. Nah, di situ saya juga bukan perasa sih, kayaknya saya memang anggota keluarga yayasannya. Ketika saya balik kampung, ibu saya bilang, ayo mengabdi di Ar-Rahman. Terus suami saya juga bilang, ayo Umi, kita berada di kompleks sekolah. Kalau kamu tidak bekerja di Ar-Rahman, saya bekerja di Ar-Rahman. Dan itu kan sepertinya kan memberi sinyal bahwa saya yang harus bekerja, karena dia nggak mungkin, dia sudah punya pekerjaan sendiri kan. Awalnya saya juga merasa terpaksa, ya Allah kok bekerja sih, saya sudah senang tinggal di rumah. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya bekerja gimana pekerjaan rumah saya, ya kan. Ya pertama-tama awalnya oke lah, saya manut sama ibu, saya manut sama suami, saya bekerja. Tapi dengan catatan, saya pernah bilang begitu, dengan catatan saya cuma minta waktu mengajar 2 jam saja seminggu. Setidaknya nama saya sudah tercatat di Ar-Rahman. Nggak usah banyak-banyak, biar waktu saya pun tetap masih banyak dengan keluarga. Kemudian ibu setuju, suami juga setuju, saya mengajukan lamaran ke SMK Ar-Rahman. Dan ternyata ketika saya menyampaikan saya butuh waktu buat ngajar aja 2 jam saja seminggu, ternyata malah ditambah beban hidup. Beban hidup menjadi bendara sekolah. Saya langsung Masya Allah, saya biasanya pegang sudal sama serok, sekarang saya harus pegang komputer. Bayangkan jari-jari saya tuh rasanya kaku sekali pegang komputer itu. Kok malah saya ditambah beban ini jadi bendara, gimana ini, Masya Allah Gusti Pangeran, gitu. Saya kayaknya tuh shock gitu loh, shock dan hampir stres mengurusi keuangan sekolah yang sama sekali saya tidak tahu sebelumnya, ya kan? Saya juga tidak pernah pegang keuangan. Sekarang saya harus pegang keuangan yang nominalnya ratusan juta. Itu buat saya rasanya tangan dingin sekali waktu itu. Dan saya merasa beberapa bulan bekerja itu rasanya masih tertekan aja. Ada saja kekeliruan saya dalam bekerja. Belum lagi nanti tugas rumah tangga saya keteteran. Yang mulai rumah berantakan, saya nggak pernah nggak pernah mencuci baju tuh kadang-kadang seminggu sekali. Saking capeknya saya bekerja. Jadi rasanya tuh kayak nggak nyaman bekerja nggak nyaman, merasa tertekan, merasa terpaksa. Waktu saya di rumah berkurang, jadi kayaknya bulan-bulan pertama itu stressing gitu loh. Pusing saya. Oke, gitu ya. Jadi Mbak Ria mau mengobrolkan kalau kehidupannya sudah berbanding 180 derajat berubah gitu ya. Dari yang dulu ibu rumah tangga saja, sekarang harus kerja, dan istilahnya waktu luangnya jadi terbatas karena ada tambahan jam mengajar, ada juga tambahan lagi menjadi bendahara, dan juga lagi tadi istilahnya apa ya,
merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, itu bendara itu ya. Bendara ceritakan dengan bendara itu aja sudah menyita waktu. Jadi saya harus berangkat pagi-pagi sebelum siswa datang. Nanti jaganilah kalau ada siswa yang mau bayar sebelum pelajaran dimulai. Dan pulangnya pun saya harus menunggu siswa pulang. Nanti kalau ada yang siswa mau bayar ketika sudah selesai pelajaran. Kadang-kadang pun kita pulang sampai sore karena masih banyak penghitungan-penghitungan atau apa-apalah yang masih ada kekeliruan dalam penerimaan dan pengeluaran. Jadi waktu kita tuh karena sampai sore, pulang-pulangnya itu sampai sore-sore kayak gitu loh. Rasanya lelah. Oke, paham sih Mbak ya bagaimana lelahnya. Saya sendiri juga sebagai guru kadang juga berpikir seperti itu. Nah, sebenarnya topik yang Mbak Ria ceritakan ini sebenarnya kan lebar atau luas sekali Mbak ya. Kalau misalkan bisa dipersempit nih Mbak, pada akhir sesi ini, sesi percakapan kita kali ini, Mbak Ria pengen dapat apa sebenarnya? Saya tuh pengennya tuh nyaman bekerja. Terus waktu saya dengan keluarga itu kembali kayak dulu lagi. Jadi kita inginnya tuh mid time dan overtime itu kayak dulu lagi. Biasanya kita tuh suka rebahan bareng-bareng kan sama anak-anak, sama suami. Meskipun kita pegang HP masing-masing, itu telinga sama mulut kita tuh masih nyambung. Jadi kita kadang-kadang sering sharing aja kegiatan kita masing-masing pada hari itu. Terus kadang-kadang kalau waktu luang kita tuh juga sering menghabiskan waktu itu untuk masak bareng, cooking time, ya kan? Ada cooking time di situ ya? Iya. Tapi sekarang itu kok nggak ada. Gitu, rasanya kepingin kembali ke seperti dulu lagi. Gimana ya biar enak bekerja dan enak di rumah tuh kayak gimana? Oh gitu, siap. Jadi pengennya nih di sesi akhir ini nanti Mbak Ria pengen dapat apa? Istilahnya ide kah atau mungkin cara atau solusi atau seperti apa gitu Mbak? Saya kan dapat solusi, maksud saya solusinya gimana ya biar saya itu bisa nyaman bekerja, nggak terpaksa kayak gitu. Terus kemudian saya juga ingin mengembalikan waktu saya yang sudah hilang. Jadi intinya pekerjaan. Jadi intinya itu work life balance gitu ya. Work life balance gitu. Dari sini sih Mbak, kalau misalkan ngomongin tentang work life balance, menurut Mbak Ria work life balance itu sendiri dapat tercapai itu seperti apa gitu? Work life balance ya. Kayaknya berarti di situasi Mbak Ria. Pengen itu work life balance itu berarti pekerjaan saya fokus di pekerjaan. Kalau ketika saya berada di rumah, saya bisa fokus di rumah. Jadi seimbanglah antara pekerjaan dengan keluarga. Tapi yang saya rasakan itu rasanya kok waktu saya tuh terbuang banyak di pekerjaan gitu ya. Dan kalau di rumah itu kadang-kadang pekerjaan itu saya bawa pulang ke rumah. Jadi akhirnya waktu di rumah itu yang dipikir juga masih pekerjaan. Gak ada waktunya untuk keluarga. Gitu. Jadi sebenarnya menurut Mbak Ria work life balance itu gimana menyeimbangkan tadi Mbak ya antara kerjaan di sekolah dan juga kerjaan di rumah dan bisa merasa nyaman juga di tempat kerjaan baru Mbak Ria itu gitu ya. Kalau misalkan nih Mbak, sekarang Mbak sendiri lihatnya seperti apa sih kondisi Mbak saat ini gitu? Saya merasa capek dan gak nyaman. Capek dan tidak nyaman gitu ya. Capek dan tidak nyaman bekerja. Jadi kalau misalkan bisa dikatakan nih Mbak, dari proporsi yang sudah Mbak jelaskan tadi di awal itu prosentasenya antara kerja sama kegiatan di rumah gitu ya. Kira-kira berapa persen Mbak? Kalau saya rasakan sekarang ya, dengan saya membandingkan ketika saya dulu full time ibu rumah tangga, itu rasanya itu 70% waktu saya tersita di sekolah dan 30% di rumah, di luar waktu tidur ya. Berarti waktu tidur ada sendiri, terus 70%-nya sekarang jadi untuk di sekolah dan 30% saya untuk di rumah. Luar biasa sekali itu perbandingannya ya. Rasanya seperti itu. Dari 100 diambil 70 tinggal 30 saja. Pasti keteteran gitu ya. Bener banget keteteran banget. Sampai kadang-kadang anak saya, ayo jalan-jalan, kangen jalan-jalan, sok sibuk terus kayak gitu. Oke. Apa itu setiap hari Mbak kayak gitu? Sebenarnya sih enggak sih. Enggak setiap hari Mbak. Sebenarnya enggak sih. Cuman mungkin karena saya merasa terpaksa mungkin ya, mungkin karena terpaksa bekerja, bukan dari diri saya sendiri kan, permintaan ibu dan suami kan. Jadi rasanya tuh waktunya itu kok
nggak selesai. Rasanya tuh waktunya tuh seluruh waktu itu hanya untuk bekerja. Rasanya kayak seperti itu. Mungkin karena saya terpaksa itu, jadi rasanya itu waktu buat keluarga saya itu berkurang. Jadi menurut Mbak Ria itu kayak aktivitasnya ya muter-muter di situ, terus Iya. ya pagi harus seperti ini, siang seperti ini, terus kerjaan gitu karena Mbak Ria merasa nggak nyaman tadi, gitu. Oke. Paham sih Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau Mbak Ria tadi cerita Mbak Ria punya waktu kosong. Biasanya Mbak Ria itu yang pengen Mbak Ria lakukan ketika waktu kosong itu apa sih sebenarnya di sela-sela waktu Mbak Ria kerja misalkan? Ada waktu toh, Iya. ya itu Mbak Ria pengennya melakukan hal apa sih di sela-sela waktu kosong itu gitu. Pengennya saya tuh kan bareng-bareng anak-anak dan suami gitu ya. Tapi kalau sudah pulang sekolah itu kan rasanya capek banget. Saya lebih suka memilih di kamar, berbahan santuy, menghabiskan waktu main HP kayak gitu. Pengennya tuh kayak gitu. Jadi karena sudah merasa capek aja kerja, terus pulang-pulang tuh kan lemes gitu. Jadi mulai sekarang itu ya, mulai saya bekerja tuh saya selalu tidur siang. Sebelumnya nggak pernah tidur siang. Sebelumnya nggak pernah tidur siang karena mungkin merasa capek ya, merasa capek bekerja. Setiap kali pulang sekolah tuh bisa tidur nyenyak. Jadi nyaman sekali kalau ada waktu kosong terus saya tidur, terus rebahan santuy kayak gitu. Dan sebenarnya pengennya juga pengen waktunya sama anak-anak bareng, kan anak-anak nih bikin kue kayak dulu. Tapi karena capek, males tidur. Oke. Oke, ya bisa paham juga sih maksudnya ya. Jadi sebenarnya dari sini nih Mbak Ria, apa sih yang sebenarnya Mbak Ria perlukan nih untuk Mbak Ria merasa nyaman di tempat baru, terus Mbak Ria juga merasa bahwasanya Mbak Ria tetap bisa mengerjakan pekerjaan di rumah, tapi di sisi lain kerjaan di sekolah juga tetap jalan. Kira-kira apa yang Mbak Ria perlukan gitu? Mungkin perlu merubah mindset. Merubah mindset itu untuk yang tidak nyamannya tadi. Kalau untuk yang tidak nyamannya, untuk yang bisa apa istilahnya tadi bekerja di rumah, maksudnya sebagai ibu rumah tangga tetap jalan, terus kerja juga jalan, itu Mbak Ria kayaknya perlu bikin jadwal. Perlu bikin jadwal Ya. Iya. Jadwal kerja dan jadwal di rumah. Oke. Ya, kalau yang Mbak Ria maksud dengan merubah mindset itu tadi seperti apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Merubah mindset. Saya kan berpikirnya kan kayaknya tuh kerja itu kan berat, ya kan. Nah, sebelumnya saya cuma sebagai rumah tangga. Kalau saya lihat itu orang-orang di luar sana itu kan banyak yang nggak bekerja. Iya. Makanya mengajukan lamaran kerjaan kemana-mana itu ditolak, banyak pengangguran. Sedangkan saya cuma mengajukan lamaran aja langsung dikasih pekerjaan double. Yo langsung dikasih double pekerjaannya. Terus itu bukannya itu nikmat Tuhan ya, yang nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan ya. Terus mau mengeluh apa gitu loh, kita tuh dikasih pekerjaan terus mau mengeluh apa. Di sisi lain tapi juga capek, jadi kepinginnya tuh harus lillah, gitu harus ya. lillah, jangan tertekan, dan jangan karena ibu dan jangan karena suami, tapi karena Allah. Iya. Gitu. Mungkin perlu dirubah kayak gitu mindsetnya. Oke, itu untuk yang merubah mindset. Kemudian bagus sekali sih Mbak kalau dari penjelasannya. Kemudian untuk tadi untuk mengatur jadwal itu bagaimana? Kira-kira cara mengaturnya itu kedepannya seperti apa? Mengatur jadwal berarti ya nanti kalau saya bekerja di sekolah berarti fokus saya urusan pekerjaan sekolah. Nanti kalau di rumah ngurusi rumah Gitu. Jadi jangan pekerjaan sekolah juga ke rumah. Jadi biarkan ketika kita di sekolah kita fokus di pekerjaan, ketika kita di rumah kita fokus dengan keluarga. Tapi selama ini belum dijalankan ya. Belum. Selama ini Belum masih bisa. dicampur adukkan gitu Mbak Iya, ya. belum Oke. bisa. Oke. Dari sini nih Mbak, kira-kira ada yang bisa mungkin apa atau siapa sih yang sebenarnya bisa membantu Mbak untuk mengatasi masalah Mbak ini Mbak? Kalau siapa kayaknya nggak ada yang bisa bantu deh. Gak ada yang bisa bantu. Iya, kalau mengubah mindset itu berarti kan saya yang harus mengubah pola pikir saya sendiri, dan saya yang harus membuat jadwal saya bekerja dan jadwal saya ketika berada di rumah. Jadi sepertinya yang bisa membantu saya ya diri saya sendiri. Gitu ya. Super sekali itu. Jadi Mungkin nggak seperti itu. Ya, tidak ada yang lain yang bisa merubah. Berarti yang bisa merubah Mbak Ria sendiri, gitu diri ya. saya sendiri. Bagaimana Mbak Ria bisa mengubah tadi apa Mbak?
mindset sama dan mengatur oh iya jadwal. oke mengatur Bukan jadwal pelajaran. jadwal waktu time management gitu Ya, ya oke kemudian Mbak kalau saya lihat ini saya sudah bisa mengamati ya dari tadi setelah kita obrolan ini luar biasa sekali keren gitu ya maksudnya topiknya pun juga keren menurut saya. Nah dari tindak lanjut masalah ini katakanlah selama 1 atau 2 minggu ke depan nih Mbak setelah Mbak Ria kembali ke kerjaan Mbak Ria kira-kira apa yang akan Mbak Ria lakukan berbeda gitu. Besok kan masuk ya. Oh iya besok Berarti ini kerjaan akal. Berarti saya harus lebih semangat. Bismillah ya. Tapi Oke. sebelumnya juga Bismillah tapi tetap tidak aman ya. Bismillah harus memperbaiki diri, Oke. menikmati Oke. setiap pekerjaan Oke. dan belajar terus agar bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Kemudian tetap bisa fokus di pekerjaan dan tetap bisa fokus di keluarga. Caranya tadi Caranya tadi dengan mengubah pola pikir saya, Oke. mengatur dan membuat jadwal agar bisa balance antara sekolahan atau pekerjaan dan rumah tangga di saya. rumah tangga. Oke Mbak Ria keren sekali ini sesi terakhir pada percakapan kita di sesi coaching kali ini Mbak. Kira-kira untuk menyimpulkan dari seluruh rangkaian yang sudah kita obrolkan dari tadi ini coba Mbak Ria bisa jelaskan mungkin dalam 1 atau 2 kalimat saja yang mungkin nanti bisa Mbak Ria bawa pulang ke rumah nih apa kira-kira Mbak? 1-2 kalimat ya. Mengubah mindset dari tertekan, terpaksa menjadi lillah dan membuat jadwal jadwal diri gitu ya time management ya. oke jadi saya yang menyimpulkan Ya, membuat jadwal aktivitas saya di Oke. sekolah dan aktivitas saya di keluarga. Oke, alhamdulillah, terima kasih karena super sekali ya. Saya rasa untuk sesi coaching kita pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Mungkin kita bisa ngobrol di lain tempat atau lain kesempatan, Mbak ya. Oke. Setelah ini Mbak Ria mungkin bisa kembali pulang. Saya juga mau pulang nih ya. Terima kasih atas kehadirannya ya Mbak. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.